Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 89 Kecil Siapa? Ketika Danie kembali dari bangsal bedah saraf, Wang Yanchao telah memeriksa setengah dari bangsal. Melihat Danie muncul di bangsal, Wang Yanchao tercengang, "Dokter Ye, kenapa kamu di sini? Bukankah aku membiarkanmu beristirahat di pulang hari ini?" "Ya, aku lupa tentang istirahat hari ini, dan aku biasa datang ke rumah sakit. Kupikir, karena semua orang sudah tiba di rumah sakit, mari belajar dengan Direktur Wang sebelum kembali." "Nah, Direktur Wang, kamu tidak akan melakukannya. Jangan beri aku kesempatan ini." Danie menyentuh hidungnya, dan berkata dengan sedikit canggung, "Saya lupa istirahat dan datang ke rumah sakit seperti biasa. Tidak apa-apa." Betapa dia mencintai pekerjaan dan betapa dia mencintai rumah sakit. Mendengar kata-kata Danie, magang dan penghuni yang mengikuti Wang Yanchao di bangsal semuanya terdiam untuk sementara waktu. Wang Yanchao juga mengelus dahinya, dan terdiam beberapa saat untuk pertama kalinya, dia merasa bawahan yang terlalu berdedikasi dan mencintai pekerjaannya cukup besar. Tapi karena Danie sudah datang, dia tidak bisa benar-benar mengusir Danie kembali, jadi dia hanya bisa melambaikan tangannya dan membiarkan Danie mengikutinya tanpa daya. Dengan bergabungnya Danie, kemajuan putaran bangsal sangat melambat. Karena Danie sangat menghormati pekerjaannya dan mencintai karirnya, dia tidak akan berhenti beristirahat dengan baik, tetapi bahkan berlari untuk mengikutinya berputar-putar, maka Wang Yanchao akan bersikap kasar padanya, dan dia tidak akan membiarkan Danie sepertinya dia baru saja datang terlalu tidak adil bagi Wang Yanchao untuk mendengarkan dia. Wang Yanchao, yang begitu nyaman mengikutinya seperti itu di hari pertama dan kedua. Bukankah Danie terus mencuri darinya? "Tuan, ambillah mengeluarkan uang Wang Yanchao." "Oke, saya akan membiarkan Anda mencuri, tetapi Anda harus mengambil sesuatu." Sejak dia tahu kemampuan Danie yang sebenarnya, setiap kali Danie pergi ke lingkungannya, dia pasti akan memanggil pekerja magang dan penghuni itu, dan kemudian mencoba yang terbaik untuk membuat Danie memberitahu mereka. Danie secara alami memahami pemikiran kecil Wang Yanchao, tetapi dia bukan orang yang tertutup, dan dia bersedia untuk berbagi beberapa pemikiran dan pengalamannya sendiri dengan pekerja magang dan penghuni ini, tetapi dia tidak sama. Dia hanya akan keluar tetapi tidak dan dia masih tidak akan membiarkan Wang Yanchao pergi, dan akan mencoba yang terbaik untuk membiarkan Wang Yanchao berbicara tentang sesuatu, dan mendapatkan beberapa hal dari Wang Yanchao. Di akhir putaran bangsal, Danie dan Wang Yanchao masing-masing memperoleh sesuatu, dan mereka sangat bahagia, tetapi orang yang memperoleh paling banyak adalah pekerja magang dan penduduk, yang bisa mendapatkan Wang Yanchao dan Danie sama mereka berbagi pengalaman mereka dari waktu ke waktu, terutama kadang-kadang ketika Danie dan Wang Yanchao mengungkapkan pandangan mereka tentang penyakit pasien tertentu, dan ketika mereka mendiskusikannya, benturan kebijaksanaan bahkan lebih penting. Biarkan mereka mendapat banyak manfaat. Mereka juga tahu bahwa Wang Yanchao dan Danie sering memberitahu mereka dengan sengaja, menyampaikan pengalaman itu kepada mereka, dan di dalam hati mereka, Danie dan Wang Yanchao juga sangat bahagia. "Saya sangat berterima kasih. Saya sangat senang bisa datang ke sini. Rumah sakit ini dan belajar di departemen ini, dan saya bisa bertemu dengan dua dokter baik yang tidak punya rahasia." Danie khususnya membuat mereka berdua bersyukur dan dikagumi. Danie hanyalah seorang dokter biasa yang bertanggung jawab, bukan mentor mereka, atau direktur mereka, dan dia belum menerima uang sekolah atau tunjangan dari mereka. Secara teori, dia tidak memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk mengajar mereka, tetapi dia bersedia untuk mengajari mereka sepenuhnya seperti Wang Yanchao, yang sangat langka. Apa yang membuat mereka lebih mengagumi adalah bahwa Danie seumuran dengan mereka, tidak jauh lebih tua dari mereka, tetapi keterampilan dan pengetahuan medisnya sudah sangat maju sehingga mereka kagum. Semakin mereka bertemu Danie dan mendengarkan Danie, semakin mereka kagum dengan keterampilan medis Danie, dan semakin mereka mengerti mengapa Wang Yanchao sangat menghargainya. Mereka semua merasa bahwa Danie keterampilan medisnya hampir sama dengan Wang Yanchao. Dalam beberapa hal, dia memiliki sudah melampaui Wang Yanchao, menerobos batasan Wang Yanchao, dan memiliki visi yang tidak dimiliki Wang Yanchao. Mengenai keterampilan medis Danie, Wang Yanchao, sang direktur, bahkan lebih terkesan daripada mereka. Dari awal hingga sekarang, dia jelas merasa bahwa keterampilan medis Danie meningkat pesat.
Selangkah demi selangkah, Danie akan memberinya perasaan yang berbeda setiap waktu. Setiap kali dia bergaul dengan Danie dan membahas keterampilan medis, dia merasa bahwa ombak di belakang sungai yang mendorong ombak ke depan. Tapi kali ini, itu membuatnya merasa agak tua. Dulu, ketika dia melihat kemajuan Danie, dia masih sedikit bersemangat dan antusias. Dia merasa belum tua, dan dia ingin dia terus belajar dan berkembang lagi. Tapi kali ini, dia merasa tidak bisa lagi menerima usia tuanya, kemajuan Danie terlalu cepat, dan kemampuan belajarnya terlalu abnormal. Setelah memeriksa kamar dan mengucapkan selamat tinggal kepada Wang Yanchao, Danie berpikir sejenak, tetapi dia tetap tidak meninggalkan rumah sakit dan menoleh ke kantor Departemen Rawat Inap Rekan Kerja tidak kembali ketika mereka membutuhkan bantuannya. Hei, pernahkah kamu mendengar? Sebenarnya ada mobil Kiki yang diparkir di tempat parkir staf rumah sakit kita. Cih, aku sudah tahu ini sejak lama. Aku pernah melihatnya sebelumnya. Sepertinya berwarna hijau. Menurutmu siapa Kiki ini? Siapa yang begitu bodoh dan mendorong Ki kecil untuk bekerja? Di kantor bagian rawat inap, siapapun yang memulai topik sedang membicarakan mobil Kiki di tempat parkir. Apakah mobil kecil Ki begitu buruk? Apakah sangat memalukan untuk mengendarai mobil Ki kecil? Hari-hari ini, bukankah semua orang di internet menyerukan dukungan untuk mobil produksi dalam negeri? Danie, yang berjalan ke pintu kantor, mendengarkan diskusi rekan-rekan di kantor, mau tidak mau berhenti, dan menyentuh hidungnya. Dokter Ye, kenapa kamu di sini? Bukankah kamu harus pergi bekerja hari ini? Omong-omong, kamu sedang berlibur hari ini. Kudengar Direktur Wang secara khusus memerintahkanmu untuk berlibur. Mengapa kamu datang ke rumah sakit? Seorang dokter yang kebetulan duduk di seberang pintu melihat Danie masuk, dan mau tak mau menunjukkan ekspresi terkejut di wajahnya. Itu benar, Dokter Ye, kenapa kamu ada di sini? Dokter lain juga menoleh dan menatap Danie dengan heran. Kamu bebas, datang dan lihatlah. Danie tersenyum. Tidak apa-apa untuk menganggur. Setelah mendengar penjelasan Danie, semua dokter tidak bisa menahan diri untuk sementara waktu. Ini adalah hari yang langka untuk beristirahat, dan kamu sangat malas. Bahkan jika Anda menganggur dan tidak melakukan apa-apa, apakah Anda tidak tahu cara berbelanja atau semacamnya, dan Anda tetap datang ke rumah sakit? Anda tinggal di rumah sakit setiap hari, tidakkah Anda bosan? Nah, rekan-rekan, apa yang baru saja kamu bicarakan? Danie memandangi rekan-rekannya yang menatapnya dengan tercengang, dan menyentuh hidungnya tanpa sadar, memecah kesunyian dengan rasa malu. Kami baru saja berbicara tentang fakta bahwa ada bajingan di rumah sakit kami yang benar-benar membuka Ki kecil untuk bekerja. Dokter Ye, beritahu saya, apa tujuan pria itu? Menjadi berbeda dan menarik orang. Menarik perhatian? Tidakkah menurutnya agak ceroboh menggunakan cara ini? Setelah mendengar kata-kata Danie, seorang dokter segera angkat bicara. Mungkin dia tidak terlalu memikirkannya. Kata Danie dengan hati nurani yang bersalah. Dokter Ye, kamu berpikir terlalu sederhana. Bagaimana orang bisa berpikir begitu banyak? Jika tidak ada tujuan, siapa yang akan membeli mobil seperti Ki kecil dengan bodohnya untuk pergi bekerja akhir-akhir ini? Seorang dokter langsung membantah Danie dengan tatapan jijik. Ya, mungkin menurutku itu terlalu sederhana. Ngomong-ngomong, dokter, apakah kamu membutuhkan bantuanku? Lagi pula aku menganggur. Melihat ekspresi menghina rekan-rekannya, Danie menelan kata-kata bahwa dia adalah pemilik mobil Ki kecil, dan dengan cepat mengganti topik pembicaraan. Dia juga depresi, ketika dia membeli mobil Ki kecil ini, dia terutama menginginkannya menjadi sederhana dan biasa, dia tidak berharap itu menjadi tidak konvensional, menarik, dan menjadi fokus. Tapi ngomong-ngomong, dia juga bertanya-tanya, ini bukan hari pertama dia pergi bekerja, dan dia belum pernah mendengar diskusi sebelumnya, mengapa mereka tiba-tiba mulai berbicara hari ini. Kata-kata Danie sekali lagi membuat para dokter tidak bisa berkata apa-apa. Adikmu, apa maksudmu dengan menganggur? Apakah kamu tidak pergi jalan-jalan? Apakah Anda akan mati jika Anda tidak bekerja? Apakah Anda tidak tahu bahwa berbicara seperti ini dapat dengan mudah membuat Anda menjadi musuh rakyat dan membuat Anda dipukuli? Dokter Ye, meskipun Anda menganggur, kami tidak dapat meminta Anda untuk membantu kami. Kami menghargai kebaikan Anda.
Sebaiknya Anda pulang dan istirahat yang baik. Setelah beberapa saat, seorang dokter kembali sadar dan menolak Danie begitu saja. Hanya bercanda, siapa yang berani meminta bantuan Danie? Kemarin Wang Yanchao menjadi sangat marah di klinik rawat jalan, memarahi staf rawat jalan, dan dengan tegas memerintahkan Danie untuk tidak pergi bekerja, tetapi telah menyebar ke seluruh departemen. Dani membantu, tidak seperti dia hanya memarahi untuk apa-apa. Benar, Dr. Ye, saya menghargai kebaikan Anda, tetapi Anda harus kembali dan beristirahat dengan baik. Semua dokter lainnya juga berbicara satu demi satu untuk menghilangkan pikiran Danie dan menahan godaan. Mereka hanya mengusir Danie keluar dari kantor. Lagi pula, kekuatan Dani ada di sana, dan godaannya masih cukup kuat. Jika Danie membantu, beban kerja mereka pasti akan berkurang seperempat, belum lagi setengahnya. Ngomong-ngomong, Dr. Ye, jika kamu benar-benar bosan, kamu bisa keluar dan menekan jalan untuk melihat keindahannya. Setelah meledakan Danie, mereka memberi Danie saran dengan cara, itikat baik. Sungguh, Direktur Wang terlalu lunak, bahkan Departemen Rawat Inap tidak memberinya kesempatan. Danie, yang dikeluarkan dari kantor, tidak bisa menahan senyum masam, dan memfitnah Wang Yanchao di dalam hatinya, tetapi dia juga tahu bahwa orang-orang di kantor itu pasti tidak akan memberinya pekerjaan, dan tidak pernah kembali. Menggelengkan kepalanya, dan berbalik ke pintu masuk koridor. Persetan, kalian mengatakan betapa membosankannya Dr. Ye. Dia sangat membosankan sehingga dia ingin kembali dan bekerja lembur. Itu benar, saya telah bekerja selama bertahun-tahun, dan saya tidak pernah bertemu orang yang menawarkan untuk bekerja lembur. Tidak, saya pikir, sebagai rekan Dr. Ye, kita benar-benar tidak bisa hanya duduk diam. Aku akan memperkenalkan pacar kepada Dr. Ye. Benar, kita harus memberitahu Dr. Ye bahwa selain pergi bekerja dan mengobati penyakit, ada hal-hal indah lainnya di dunia ini. Di kantor, setelah membuang Danie keluar, para dokter tidak bisa menahan keluhan. Di tengah keluhan mereka, ide untuk menemukan pacar Danie dimasukkan ke dalam agenda lagi. Bab 90 entah kenapa. Perawat Su, selamat pagi. Begitu Danie mencapai pintu masuk koridor, dia melihat Su Dongmei dan seorang perawat berjalan sambil mendorong troli yang penuh dengan berbagai obat-obatan. Dia menyapa Su Dongmei sambil tersenyum. Namun, sapaannya tidak mendapat tanggapan dari Su Dongmei. Su Dongmei bahkan tidak memperhatikannya dan mendorong gerobak dengan wajah dingin. Apa yang terjadi? Sepertinya aku tidak menyinggung perasaannya, kan? Melihat Su Dongmei lewat dengan wajah dingin, ekspresi Danie membeku tanpa sadar, dan sorot matanya menjadi sedikit bingung. Ini bukan pertama kalinya Su Dongmei mengabaikannya seperti ini, baru-baru ini, dia bertemu Su Dongmei beberapa kali dan menyapanya, tapi dia mengabaikannya. Awalnya, dia tidak mempedulikannya, mengira dia sibuk dan tidak punya waktu untuk berbicara dengannya, dan dia juga sibuk sebelumnya, jadi dia tidak punya waktu untuk memperhatikan detail ini, tapi hari ini, dia akhirnya merasa ada yang tidak beres. Danie berpikir keras tentang apakah dia telah menyinggung Su Dongmei baru-baru ini, tetapi setelah banyak pertimbangan, dia tidak dapat memikirkan apapun yang telah dia singgung padanya. Dr. Ye, halo. Su Dongmei berani menunjukkan wajah Danie, dan meninggal dengan wajah dingin, tetapi perawat kecil di belakangnya tidak berani. Saat melewati Danie, dia masih dengan hati-hati bertanya pada Danie untuk beberapa saat. Halo. Danie dengan cepat menjawab sambil tersenyum. Setelah menanggapi sapaan perawat kecil itu, Danie ragu sejenak, lalu menoleh dan memanggil Su Dongmei, perawat Su. Dr. Ye, apa perintahmu? Su Dongmei berhenti dan menatap Danie dengan dingin. Tidak ada pesanan, apakah kamu bebas malam ini? Aku ingin mentraktirmu makan, tidak apa-apa. Ketika aku pertama kali datang ke rumah sakit untuk melapor, terima kasih banyak atas bantuanmu, aku belum terima kasih sudah cukup. Melihat ekspresi Su Dongmei, Danie menjadi semakin yakin bahwa perasaannya sebelumnya bukanlah ilusi. Su Dongmei memang memiliki beberapa kesalahpahaman atau pendapat tentang dirinya. Tidak ada waktu. Danie tidak menyebutkan apa yang baru saja dia laporkan di rumah sakit, tetapi ketika dia menyebutkan ini, kemarahan di hati Su Dongmei segera meningkat. Orang ini, bahkan sekarang, masih berpura-pura, bukankah dia cukup menggodanya? Memikirkan Danie, yang jelas-jelas seorang master pada waktu itu,
tetapi pura-pura tidak tahu apa-apa pada saat itu. Menonton penampilannya, Su Dongmei merasakan kemarahan yang tak terkatakan di dalam hatinya. Setelah mengatakan sesuatu dengan dingin, Su Dongmei berbalik dan mendorong gerobaknya. Melihat Su Dongmei yang pergi dengan wajah dingin, Danie tidak bisa menahan diri untuk menunjukkan ekspresi bingung di wajahnya. Apa yang terjadi? Kenapa dia tiba-tiba tampak begitu marah? Bahkan jika dia benar-benar melakukan kesalahan, dia bisa memberitahunya secara langsung. Tidak perlu seperti ini, kan? Orang tua itu benar, wanita memang hewan yang paling tidak bisa dijelaskan dan tidak bisa dipahami di dunia. Butuh beberapa saat bagi Danie untuk kembali sadar, tersenyum kecut, menggelengkan kepalanya, berbalik dan berjalan menuju lift. Meskipun dia tidak ingin ada kesalahpahaman dengan Su Dongmei, lagi pula, Su Dongmei dapat dianggap sebagai kolega pertama yang dia temui di departemen, dan juga orang pertama yang membantunya mengenal departemen. Kesan Su Dongmei adalah cukup bagus, tapi melihat penampilan Su Dongmei sekarang, dia bahkan tidak ingin berbicara dengannya sama sekali, bahkan jika dia menyusul lagi, mungkin tidak akan terjadi apa-apa efek. Kesalahpahaman macam apa di tengah? Saya hanya bisa perlahan menemukan cara untuk mengetahuinya di masa depan, dan kemudian perlahan melepaskannya. Sepertinya tidak ada gunanya ingin bekerja hari ini, lagi pula tidak ada yang bisa dilakukan, jadi ayo pergi ke pasar untuk membeli beberapa persediaan. Kulkas di rumah hampir kosong, dan sudah waktunya untuk mengisinya. Duduk di mobilnya, Danie memejamkan mata dan berpikir sejenak, akhirnya menemukan sesuatu, menginjak pedal gas, dan mengemudikan mobil menuju pintu keluar. Saudari Su, bukankah Anda baik hati memperlakukan Dokter Ye seperti ini? Di ruang perawat kecil yang mengikuti Su Dongmei menatap Su Dongmei yang wajahnya sedikit melembut, dan berbicara dengan hati-hati. Ada apa? Su Dongmei berkata dengan dingin. Ya, Dokter Ye adalah seorang dokter. Perawat kecil itu berkata dengan hati-hati. Ada apa dengan dokter? Apakah dokter itu hebat? Apakah dokter lebih unggul dari yang lain? Bisakah dokter menghina perawat dengan santai? Su Dongmei menoleh dan segera melompat. Apakah ini benar-benar Nona Su? Nona Su, apa yang terjadi padanya? Dia hanya mengatakan bahwa Dokter Ye adalah seorang dokter, dan tidak ada arti lain, mengapa reaksinya begitu besar. Selain itu, Dokter Ye, dia sepertinya tidak menghina mereka, bukan? Sebaliknya, Dokter Ye selalu sangat baik kepada mereka, dapat dikatakan bahwa di antara semua dokter, dia yang paling mudah didekati dan memiliki sikap terbaik terhadap para perawat ini. Bukankah Suster Su selalu berbicara untuk Dokter Ye di masa lalu? Perawat kecil itu memandang Su Dongmei yang tiba-tiba mulai bergegas, dan tidak bisa menahan diri untuk beberapa saat tertegun. Dia datang untuk bekerja di rumah sakit dan sudah lama mengenal Su Dongmei, tapi dia belum pernah melihat Su Dongmei seperti ini. Kenapa, aku salah? Setelah ledakan itu, Su Dongmei akhirnya merasa sedikit lebih nyaman di hatinya. Melihat perawat kecil yang tercengang di seberang, dia juga menyadari kesalahannya, dan wajahnya sedikit melembut, tetapi nadanya berbeda. Masih dingin. Tidak, Saudari Su sangat benar. Perawat kecil itu menggelengkan kepalanya dengan penuh semangat. Hanya bercanda, saat ini, siapa yang berani mengatakan Su Dongmei salah? Bukankah itu menyalakan lampu di jamban dan mencari kotoran? Semua orang di bumi tahu bahwa Su Dongmei sedang terbakar sekarang, oke? Namun, dia diam-diam bertanya-tanya, bukankah hubungan antara Su Dongmei dan Danie baik sebelumnya? Setiap kali Danie disebutkan sebelumnya, bukankah dia selalu berbicara untuk Danie? Kenapa tiba-tiba berubah total? Apa yang terjadi di tengah? Sepertinya dia tidak ingat apa yang terjadi selama ini. Dokter Ye sibuk di bagian rawat jalan setiap hari, dan Saudari Su juga sibuk di bagian rawat inap. Kelasnya sama dengan Saudari Su, dan mereka hampir selalu bersama. Sepertinya dokter melewatinya dengan santai. Setelah berpikir sebentar, dia masih tidak mengerti, tapi saat ini, dia tidak berani bertanya pada Su Dongmei, dia hanya bisa bertanya-tanya di dalam hatinya. Hah? Su Dongmei mendengus dingin, tidak mengatakan apa-apa lagi, menundukkan kepalanya dan terus bekerja. Apakah dokter luar biasa? Jika dia tidak meminta maaf padanya, dia tidak akan pernah memaafkannya. Selama waktu ini, dia telah menunggu Danie untuk memberinya penjelasan, tetapi Danie tidak hanya tidak menjelaskan kepadanya, tetapi hari ini Danie masih bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa,
Itu benar-benar tidak masuk akal. Bab 91 Kebiasaan Bedah. Boom! Diiringi dengan suara gunting yang jatuh di atas piring, operasi selama berjam-jam akhirnya berakhir. Mata Ruobing melirik lelaki tua di atas meja operasi, dan kemudian pada tanda dan data yang ditampilkan pada instrumen di sebelahnya, ada jejak kelelahan di matanya, menunjukkan jejak kepenuhan, tampilan puas. Selama operasi ini, dia dengan jelas merasakan efek penelitian selama periode ini, dan dia merasakan kemajuan yang nyata. Tidak hanya waktu operasi dipersingkat hampir setengah jam, tetapi berbagai pertunjukan selama operasi jelas lebih mahir dari sebelumnya, dan kontrolnya lebih sempurna. Semua kemajuan ini membuatnya merasa puas. Namun yang membuatnya lebih puas adalah kondisi pasien. Kondisi pasien setelah operasi ternyata lebih baik dari yang dibayangkannya. Ini yang paling penting. Ini menunjukkan bahwa penanganan pasien selama operasi lebih baik dari yang dia bayangkan. Kemajuan teknologi bukan untuk membuat teknik seseorang lebih cepat dan lebih mencolok, tetapi untuk merawat pasien. Ini adalah sudut pandang penting dalam buku pakar top dunia yang dia baca baru-baru ini, dan dia sangat setuju dengan sudut pandang ini. Hanya dengan merawat lebih banyak pasien, hanya dengan membuat kondisi pasien lebih baik dan sembuh lebih cepat, kemajuan tersebut adalah kemajuan yang nyata. Sisanya, serahkan padamu untuk ditangani. Setelah mengatakan sesuatu dengan enteng, Ruobing mematikan lampu operasi dan keluar dari ruang operasi. Direktur Ruobing, operasi Anda semakin baik dan lebih baik. Di pintu ruang operasi, ahli anestesi berkata dengan tulus kepada Ruobing sambil melepas gaun steril. Ya, operasi Direktur Ruobing benar-benar menjadi lebih baik dan lebih baik. Ini benar departemen bedah saraf kami. Tidak, dia adalah jenius termuda di rumah sakit kami. Para dokter lain di sampingnya semua menatap mata Ruobing dengan tulus dan mengagumi. Dalam operasi barusan, penampilan Ruobing benar-benar memukau mereka yang juga ahli bedah saraf. Di mata mereka, ini hanyalah operasi yang sempurna. Ruobing telah melakukan hampir setiap detail operasi dan operasinya secara ekstrim. Beberapa dari mereka merasa bahwa laporan tentang Ruobing dalam berita dibesar-besarkan dan ada keraguan, tetapi sekarang mereka tidak ragu lagi. Jenius? Mendengar kata-kata pujian dari para dokter, Ruobing memiliki ekspresi sedikit mencela diri sendiri di bibirnya, melepas pakaian steril di tubuhnya, berbalik dan berjalan ke kamar mandi. Direktur Ruobing. Ruobing, yang telah mencuci tangannya dan berganti kembali ke jas putihnya yang biasa, baru saja melangkah keluar ketika dia mendengar suara asistennya Charlie di belakangnya. Ngomong-ngomong, pasien hari ini, kamu pergi ke ICU untuk menanganinya. Jika ada kelainan, tolong laporkan padaku kapan saja. Ruobing menoleh dan menatap Charlie yang sedang melihat dengan penuh semangat, dia sepertinya tiba-tiba teringat sesuatu dan memberi perintah. Ya. Mendengar kata-kata Ruobing, Charlie mau tidak mau menunjukkan sedikit keterkejutan di wajahnya. Menempatkannya sebagai penanggung jawab ICU berarti keterampilan medisnya telah meningkat, dan dia telah mendapatkan penegasan dan kepercayaan lebih dari Ruobing. Itu juga berarti dia selangkah lebih dekat untuk memegang pisau bedah itu sendiri. Catatan observasi sebelum operasi, dan tindak lanjut perawatan ICU pasca operasi, yang semuanya tampaknya tidak ada hubungannya dengan operasi, tetapi pada kenyataannya, adalah semacam akumulasi untuk operasi, yang dapat membantu dokter lebih memahami operasi ini dan lebih dalam. Pemahaman tentang masalah yang perlu diperhatikan selama operasi. Charlie telah berkali-kali bertanggung jawab atas catatan observasi pra-operasi, tetapi ICU pasca operasi adalah pertama kalinya baginya. Begitu ada sesuatu yang tidak kamu mengerti, ingatlah untuk memberitahu saya sesegera mungkin. Ruobing menatap Charlie dengan wajah terkejut, dan berkata dengan tenang. Ya. Yakinlah, Direktur Ruobing, saya pasti akan merawat pasien dengan baik dan tidak akan pernah membiarkan pasien mengalami kecelakaan. Charlie dengan cepat meyakinkan Ruobing. Ruobing melirik Charlie, berbalik dan berjalan cepat menuju kantor tanpa berkata apa-apa lagi. Beberapa jam operasi menghabiskan banyak energi fisik dan energi seorang ahli bedah, karena selama jam-jam tersebut, dokter bedah harus berdiri sepanjang waktu dan memiliki semangat yang tinggi, lakukan setiap operasi secara terpusat. Meskipun Ruobing selalu memberikan perhatian besar pada latihan fisiknya, dan kebugaran fisiknya tidak buruk dibandingkan gadis biasa, dia masih merasa sangat lelah setelah operasi.
Lelah, dia sangat perlu mengisi kembali energinya. Di kantornya, ada coklat dan sirup kesukaannya. Ya. Melihat Ruobing pergi, Charlie tidak bisa lagi menyembunyikan kegembiraan di wajahnya. Direktur Ruobing benar-benar membiarkan dia pergi ke Ichu, ini tidak hanya selangkah lebih dekat dengan mimpinya menjadi kepala ahli bedah, tetapi yang lebih penting, ini menunjukkan bahwa Direktur Ruobing lebih diakui atas keterampilan medisnya, yang menunjukkan bahwa dia belajar untuk periode waktu efektif, dan inilah yang membuatnya lebih bersemangat. Dia telah belajar dengan Direktur Ruobing begitu lama, dan dia tahu betul betapa ketatnya Direktur Ruobing, apakah dia memperlakukan orang lain atau dirinya sendiri, dalam hal keterampilan medis, dia ketat standarnya hampir keras. Setelah beberapa saat, Charlie pulih dari kegembiraannya dan berbalik untuk pergi ke Ichu untuk memeriksa situasinya. Tapi saat Charlie hendak berbalik dan turun, ekspresinya tiba-tiba berubah. Ah, rusak. Saya lupa membicarakan bisnis dengan Direktur Ruobing. Charlie menampar pahanya dengan keras, dan dia baru ingat bahwa dia berlari keluar untuk mencari Ruobing terutama untuk berbicara tentang Danie, tetapi baru saja dia mendengar Ruobing menyuruhnya pergi ke Ichu. Tapi aku melupakannya. Dr. Chen, di mana Direktur Ruobing? Apa yang harus pasien lakukan sekarang? Charlie hendak lari ke kantor Ruobing dan memberitahu Ruobing berita tentang Danie, tetapi sebelum dia pergi, suara seorang perawat terdengar dari belakangnya. Kemarilah, tunggu sebentar, aku akan segera pergi. Direktur Ruobing menyerahkan pasien ini kepadaku untuk ditangani. Charlie buru-buru menoleh dan berjalan cepat menuju ke arah Ichu. Lupakan saja, mari kita bicara dengan Direktur Ruobing nanti, bagaimanapun, tidak perlu terburu-buru, masalah pasien itu penting. Jadi mari kita tangani situasi pasien terlebih dahulu. Sambil berjalan cepat menuju Ichu, Charlie berpikir diam-diam di dalam hatinya. Akhirnya merasa lebih nyaman. Di kantor Ruobing, setelah makan secangkir sirup konsentrasi tinggi dan sepotong coklat yang telah disiapkan sejak lama, wajah Ruobing yang agak pucat akhirnya sedikit memerah, dan perasaan kekurangan oksigen di otak dan sedikit pusing barusan akhirnya sembuh banyak. Setelah waktu yang lama, Ruobing duduk di kursinya, mengeluarkan buku catatan tebal dari laci meja, dan membolak-balik di halaman baru. Sambil mengingat situasi operasi barusan di benaknya, dia mulai merekamnya. Situasi operasi hari ini di atasnya dengan pena. Ini adalah kebiasaannya. Setelah setiap operasi, dia harus menggunakan pena paling primitif untuk meringkas operasi dalam catatannya. Turun, di sisi baiknya, coba lakukan lebih baik lain kali, di sisi buruk, hindari kesalahan yang sama selanjutnya waktu. Bab 92 Anda tidak boleh memukul wanita. Banyak supermarket bagus. Ini adalah supermarket terbesar di pinggiran utara Yanjing. Sekarang setelah dia memutuskan untuk membeli barang dalam jumlah besar, setelah Danie keluar dari rumah sakit, dia langsung pergi ke supermarket terbesar ini, yang juga merupakan kompleks berskala besar terbesar yang mengintegrasikan catering, hiburan, dan perbelanjaan di daerah ini. The Commercial Center Plaza ada di sini. Supermarket besar nyaman. Setelah mengisi bagasi dan kursi belakang mobil Ki kecilnya, Danie melihat ke mobil yang penuh sesak dan diam-diam memuji pilihannya sebelumnya. Sangat bijaksana untuk memilih datang ke supermarket terbesar ini. Jika Anda tidak pergi berbelanja, Anda tidak tahu, tetapi setelah Anda berbelanja, Anda tahu bahwa ada begitu banyak barang yang perlu dia beli. Jika dia tidak datang ke supermarket besar ini, dia mungkin tidak bisa untuk membeli semua barang yang dia butuhkan di tempat lain. Untuk pertama kalinya dalam hati Danie, dia merasa berterima kasih kepada Wang Yanchao karena memberinya hari libur. Jika Wang Yanchao tidak memaksanya untuk mengambil hari libur ini, dia mungkin tidak menyadari bahwa dia memiliki begitu banyak barang. Harus membeli. Naik dan makan sesuatu, lalu kembali. Setelah menutup pintu mobil, Danie berjalan menuju lift mall lagi. Saatnya makan sekarang, dia tidak mau kembali dan memasak untuk dirinya sendiri, baginya, memasak pasti membuang-buang waktu. Daripada keluar cari makan, lebih baik cari restoran di pusat perbelanjaan ini untuk makan, lalu langsung pulang, agar tidak perlu berpindah-pindah mobil. Nah di Yanjing, perlu mencari tempat parkir luar angkasa bukanlah tugas yang mudah. Bajingan sialan, maukah kau menyingkir? Aku tidak akan menyingkir. Zhang, kamu berteriak pada siapa? Mengapa? Tahan tamparan, apakah kamu masih ingin memukul seseorang?
Wanita ini memberitahumu, jika kamu berani menyentuh sehelai rambutku, wanita ini tidak akan pernah aku akan membiarkanmu pergi. Wanita ini bukan Xiaoyu. Setelah keluar dari lift, Danie baru saja akan melihat papan nama pusat perbelanjaan di sebelahnya, ingin melihat restoran apa saja yang ada di pusat perbelanjaan tersebut, lalu memilih salah satu yang lebih menarik untuk dinikmati. Makan dia berhenti, tetapi sebelum dia bisa mengalihkan pandangannya ke tanda pemandu, dia mendengar pertengkaran hebat datang dari samping. Mata Danie mengikuti arah suara itu, dan alisnya langsung mengernyit. Di sisi kiri koridor, saya melihat seorang pria jangkung dan kekar dengan wajah galak, yang mengangkat tangannya dengan ekspresi garang di wajahnya, seolah-olah dia akan memukul seseorang, dan di sisi berlawanan darinya, ada dua wanita muda, salah satunya bertubuh tinggi dan berpakaian gaya, berdiri di depan, menatap pria itu tanpa rasa takut, sedangkan wanita lainnya berdiri di belakang wanita itu dengan mata malu-malu dan bingung. Dan di samping koridor, masih ada sekelompok penonton yang berdiri jauh. Nenek, jangan mengira aku tidak berani memukulmu, biarkan aku memberitahumu, jika kamu tidak menyingkir, aku akan bersikap kasar. Diolok-olok oleh wanita di depan begitu banyak wajah. Mata pria itu penuh dengan keganasan, dan urat di dahinya menyembur. Melihat cahaya ganas di mata pria itu, ekspresi ketakutan muncul tanpa sadar di mata wanita itu, tetapi segera, dia membusungkan dadanya lagi, dan berkata dengan keras kepala, aku tidak akan pernah membiarkanmu membukanya, kamu bisa memukulnya jika kamu punya kemampuan. Pukul aku. Aku takut padamu. Aku akan membunuhmu. Pria itu tampaknya benar-benar terstimulasi oleh wanita itu, pembuluh darah di dahinya berkedut 2 kali berturut-turut, cahaya yang tajam melintas di matanya, dan dia menampar wajah wanita itu dengan kejam. Tidak ada yang mengira pria itu benar-benar berani memukul seseorang di siang bolong di depan begitu banyak orang. Semua penonton tercengang sesaat, dan mereka tidak sadar sampai mereka melihat gerakan pria itu jatuh. Mereka semua tanpa sadar menutup mata, dan beberapa tidak tahan melihat adegan wanita mendorong bunga dengan tangan pria itu. Wanita itu tidak menyangka pria itu berani memukul seseorang, dan dia tertegun sejenak, tanpa reaksi sama sekali, dan dia bahkan tidak mengelak, sampai dia melihat tangan besar pria itu akan menampar wajahnya. Wanita saat itulah dia menutup matanya secara tidak sadar. Saat dia menutup matanya, semacam ketakutan dan keputusasaan bawah sadar muncul di hatinya. Wanita lain yang bersembunyi di belakang tercengang saat melihat pria itu menampar temannya dengan tamparan keras, wajahnya sangat pucat hingga tidak ada bekas darah di matanya, dan ada kilatan cahaya di matanya. Terlihat putus asa, menyesal dan marah. Pada saat pria itu bergerak, matanya membeku sesaat, dia tidak menyangka dia akan begitu impulsif, tetapi hanya sesaat, ketika matanya tertuju pada wajah wanita yang seperti bunga itu. Tempat tidur, darahnya melonjak ke dalam pikirannya lagi, dan matanya digantikan oleh keganasan, bajingan mati, berani ikut campur dalam urusanku, hari ini aku akan memberitahumu betapa kuatnya aku. Melihat tamparan besar akan mendarat di wajah giok putih bersih wanita itu, sorot mata pria itu menjadi lebih ganas. Dalam pandangannya, sepertinya dia sudah melihat tamparan itu turun. Pemandangan kelimanya, bekas jari yang tertinggal di wajah wanita itu membuatnya merasakan semacam kesenangan sesat di hatinya. Namun, tepat saat kenikmatan sesat lahir di hatinya, saat tamparan hendak jatuh di wajah wanita itu, saat dia merasakan kenikmatan di tubuhnya hendak mencapai puncaknya, telapak tangan putih bersih, tapi tiba-tiba terentang dari samping. Retak! Diiringi dengan suara garing, lengan pria itu jatuh ke telapak tangan yang ramping, dan telapak tangan pria itu tiba-tiba berhenti kurang dari 3 cm dari pipi wanita itu. Pria itu tidak pernah berpikir bahwa seseorang akan berani mencampuri urusannya. Untuk sesaat, dia hanya bisa membeku untuk beberapa saat, sampai dia merasakan sakit yang tajam di lengannya, dan kemudian dia tiba-tiba sadar kembali. Ayo, menatap tajam ke arah Danie. Temanku, bagaimanapun juga, memukul orang, terutama wanita, itu salah. Tangan Danie dengan erat menggenggam lengan pria itu. Awalnya, Danie tidak ingin ikut campur dalam urusan orang lain, tapi melihat pria itu benar-benar menampar wanita itu, dia tidak bisa menahan diri. Seorang pria tidak dapat diterima untuk memukul seorang wanita, apalagi ketika dia merasa bahwa telapak tangan pria itu bukanlah pukulan palsu, tetapi benar-benar memukul wanita itu dengan sekuat tenaga, dia tidak lagi ragu untuk menggunakannya.
Dia bergegas keluar dengan kecepatan tercepat. Jika tamparan pria itu terus berlanjut, belum lagi kerusakan psikologis dan rasa sakit fisik wanita itu, saya khawatir itu akan menyebabkan kerusakan besar, yang dapat melukai gendang telinga wanita, gigi, DLL. Dalam kasus yang parah, dapat menyebabkan cedera seperti cedera tulang pipi dan gegar otak. Tidak peduli siapa yang benar atau salah di antara mereka, pertama-tama hentikan perilaku pria itu dan hentikan terjadinya cedera ganas. Hah? Apa yang terjadi? Sepertinya seseorang melangkah. Mendengar suara Daniel, kerumunan penonton membuka mata mereka lagi, dan ketika mereka melihat situasinya dengan jelas, mereka diam-diam merasa bersyukur. Ternyata seseorang benar-benar berdiri dan menghentikan pria tersebut memukuli wanita tersebut. Untungnya, api gosip di mata mereka semakin berkobar. Seseorang benar-benar berdiri dan menghentikan pria itu. Jika Anda berani memukul seseorang, Anda telah menjelaskan bahwa itu bukan hal yang baik. Jika Anda dihentikan oleh seseorang, Anda pasti tidak akan melepaskannya. Ini adalah pertunjukan yang bagus, dan saya tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Wanita itu juga menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, membuka matanya, dan melihat dengan jelas pemandangan di depannya. Saat tamparan pria itu dihentikan, air mata mengalir dari matanya. Ini adalah situasi putus asa air mata kegembiraan dalam hidup. Matanya beralih ke Daniel. Dia ingin berterima kasih kepada orang baik yang menyelamatkannya pada saat kritis ini. Perhitungan bajingan jahat itu. Bajingan terkutuk ini benar-benar berani menyerangnya. Dia tidak akan pernah melepaskannya dengan mudah. Diam-diam menggertakkan giginya di dalam hatinya, wanita itu menatap Daniel. Tetapi ketika tatapannya tertuju pada wajah Daniel, ekspresinya membeku sesaat. Di seluruh pikiran, ada desas-desus, seolah-olah ada bom yang meledak tiba-tiba, dan waktu menjadi kosong. Air mata kegembiraan dan kegembiraan juga melayang di mata wanita lain itu. Tidak peduli apa, rekan dan temannya tidak dipukuli, dan batu di hatinya akhirnya jatuh. Dia memandang Daniel dengan penuh rasa terima kasih. Jika Daniel tidak menghentikan pria itu, dan tamparan pria itu benar-benar menampar wajah temannya, dia akan hidup selamanya dalam penyesalan dan menyalahkan diri sendiri. Nah, berani ikut campur dalam urusanku, apa kau tahu siapa aku? Apa kau mau mati? Tatapan pria itu tertuju pada Daniel, matanya penuh amarah, terutama ketika dia melihat Daniel dengan jelas, dia merasa sangat terprovokasi dan terhina. Bocah lelaki yang tampak lemah itu benar-benar berani ikut campur dalam urusannya, mungkinkah nama keluarganya sang terlihat begitu baik dan tidak mengancam? Baru saja ada seorang wanita mati, dan sekarang ada anak laki-laki lagi. Semuanya berani melompat keluar untuk ikut campur dalam urusannya dan memprovokasi dia. Nama belakang sang, apakah kamu sudah cukup kesulitan? Wanita yang bersembunyi di belakang wanita dengan ekspresi yang sangat lemah berdiri dan menatap pria itu dengan amarah di matanya. Aku akan memberitahumu untuk terakhir kalinya hari ini, antara kamu dan aku, sudah lama ada. Tidak ada hubungannya dengan itu. Jika Anda terus mengacau, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Kali ini, dia memutuskan untuk tidak bersembunyi di belakang teman-temannya lagi. Setelah mengalami adegan tadi, itu sudah cukup. Saat dia selesai berbicara, ada simpul di dadanya yang telah lama terjerat di hatinya, dan akhirnya terlepas. Dia merasa sangat nyaman. Dia tidak memperhatikan reaksi pria itu, dan membalikkan badannya. Tatapan langsung ke Daniel berkata kepada Daniel dengan wajah bersyukur, "Terima kasih, Tuan. Terima kasih telah menyelamatkan temanku." "Sama-sama." Daniel mengangguk pada wanita itu. Awalnya, dia memiliki kesan buruk tentang wanita ini tadi, tapi kali ini penampilan wanita itu sedikit mengejutkannya, dan membuatnya merasa sedikit terkejut. Kesannya berubah sedikit, matanya beralih ke pria dengan wajah galak. "Aku tidak tahu siapa kamu, dan aku tidak ingin ikut campur dalam urusanmu. Tapi bagaimanapun situasinya, menurutku kamu tidak boleh memukul seseorang, terutama memukul wanita." Bab 93 sekarang ini adalah masyarakat hukum. Kata baik. Benar, pria besar, apa gunanya memukul wanita? Mereka yang memukul wanita adalah pengecut. Di tengah kerumunan penonton, saya tidak tahu wanita mana yang pertama kali berteriak, tetapi dalam sekejap, mereka semua mulai bertepuk tangan untuk Daniel.
Mendengar teriakan dan ejekan dari kerumunan, dia melirik kedua wanita di seberangnya lagi, dan melihat bahwa salah satu dari dua wanita itu memandang Danie dengan rasa terima kasih, dan yang lainnya menatap Danie dengan tergila-gila. Dani, seolah dirasuki setan, pria itu hanya merasakan aliran darah yang mengalir deras ke dalam pikirannya seketika di dadanya. Tatapan ganas muncul di matanya, dan dia meninju Danie dengan keras. Anak sialan! Beraninya kau mencampuri urusan Laozu? Beraninya aku menyebabkan Laozu diejek oleh begitu banyak orang? Aku akan memberimu pelajaran sekarang. Biarkan Anda tahu cara menulis kata-kata mati. Dalam hati pria itu, dia terus berteriak panik. Tinjunya berayun dengan seluruh kekuatan di tubuhnya, dan dia ingin meninju wajah cantik Danie dengan keras, untuk memberitahu dia bahwa seorang pahlawan harus membayar harga untuk menyelamatkan kecantikannya. Beritahu dia bahwa ada harga yang harus dibayar untuk menginjak nama belakangnya Sang untuk memenangkan hati wanita cantik. Hati-hati! Melihat serangan tiba-tiba pria itu, semua penonton tidak bisa menahan seruan. Sang, jika kamu berani memukul seseorang, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Wanita itu malah berteriak histeris. Hati-hati! Mendengar seruan orang banyak, tatapan ganas melintas di mata pria itu, tidak peduli seberapa hati-hati dia. Jadi apa, pada jarak sedekat itu, bocah kecil ini bisa menghindarinya. Tinju Paman Ben? Adapun tangisan wanita itu, dia menutup telinga untuk itu, dan bahkan lebih membangkitkan amarah dan amarahnya, pelacur bau ini benar-benar sangat peduli dengan Xiao Bai di depannya, wajah. Berani mengancam Laozu? Aku akan bertarung. Saya tidak hanya ingin mengalahkannya, tetapi dia juga sangat ingin mengalahkan anak kecil ini. Melihat kepalan tangan pria itu mengayun ke arahnya dengan cepat, Danie tidak bersembunyi, tatapannya menatap pria itu dengan ekspresi ganas, dan sedikit rasa dingin muncul di matanya. Meskipun kesannya terhadap pria ini sudah sangat buruk saat pria itu baru saja mengulurkan tangan untuk memukul wanita itu, tetapi dia tidak berencana untuk mencampuri urusan mereka, dan dia tidak berencana untuk menghukum pria ini, dia tidak tahu keseluruhan cerita di antara mereka. Kedua, dia bukan lembaga penegak hukum, dan dia tidak memiliki kekuatan untuk menghukum seseorang. Oleh karena itu, ketika dia selesai berbicara tadi, dia melepaskan pria itu. Tangan yang dipegangnya. Namun, pada saat ini, dia memutuskan untuk memberi pelajaran pada orang ini. Bukan hanya karena pria ini berani menyerangnya, orang yang menyinggung dia tidak akan menyinggung saya, dan saya tidak akan menyinggung orang lain, tetapi yang lebih penting, ketegasan yang terpancar dari pria ini, serta Danienya merasakan semacam kemarahan. Tangan yang begitu berat di setiap belokan. Tinju pria ini sebenarnya tidak ringan untuk orang biasa. Jika dia bukan orang yang berlatih keras sejak kecil, tetapi hanya orang biasa, pukulan ini cukup untuk membuatnya cedera serius. Dengan tinju yang begitu berat, dia berani memukul seseorang di setiap kesempatan. Apakah orang seperti itu masih bisa disebut manusia? Apakah dia tidak mempertimbangkan konsekuensi dari memukul seseorang? Jika orang seperti ini dibiarkan mengamuk seperti ini, lebih banyak orang akan disakiti oleh mereka. Jadi, apakah itu publik atau pribadi, Danie memutuskan untuk memberi pelajaran pada orang ini. Melihat tinju pria itu hendak mengenai tubuh Danie, tetapi Danie tidak bereaksi atau bergerak sama sekali, juga tidak mengelak, ketika mereka mencapai tenggorokan, mata beberapa orang bahkan terpejam, sama seperti ketika pria itu memukul wanita barusan, mereka tidak tahan melihatnya. Di depan mata mereka, mereka sudah bisa melihat akhir dan pemandangan Danie yang menyedihkan setelah dipukul di wajahnya oleh seorang pria. Di mata mereka, Danie begitu ketakutan dan bodoh, dan dia mencari kematian dengan dipukul oleh pria itu tanpa bergerak. Ya, di mata mereka, Danie berdiri tak bergerak, sama sekali alasan mengapa tidak ada reaksi adalah karena dia ketakutan dan bodoh. Seorang pria seperti Danie yang lemah dalam menulis dan terlihat sangat lemah tidak dapat menahan pukulan pria ini sama sekali, apalagi menahan diri, bahkan jika itu adalah perkelahian, Danie dan pria itu tidak berada pada level yang sama. Semua menghitung, tipe tubuh kedua orang itu tidak dalam tonase yang sama. Tinggi laki-laki harus setidaknya 1,85 meter, dan beratnya harus setidaknya 90 kg. Danie tampaknya sedikit tinggi di 1,75 meter. Kuat, dan saya tidak tahu apakah beratnya 65 kg, dan Danie terlihat seperti sarjana lemah yang belum pernah berperang, tetapi pria ini terlihat seperti gangster yang sering berkelahi.
Sisi terlalu besar. Satu-satunya cara untuk menghadapi tinju lawan adalah dengan bersembunyi, tetapi dia sangat ketakutan sehingga dia tidak bersembunyi, bukankah itu hanya akan dipukuli dengan darah di seluruh tanah? Kecuali untuk sejumlah kecil orang dengan psikologi yang lebih gelap, yang merasa bahwa Danie jelas tidak kompeten, tetapi berani berdiri sebagai pahlawan untuk menyelamatkan kecantikan, diam-diam sombong, berpikir bahwa Danie meminta kematiannya sendiri, dan pantas untuk dipukuli. Selain itu, banyak orang sudah mulai bersimpati dan mengasihani Danie di dalam hati mereka. Ada juga sorot keputusasaan di mata wanita yang baru saja berteriak, dan garis air mata menyalahkan diri sendiri mengalir dari matanya, karena kejadiannya tidak hanya mempengaruhi temannya yang baru saja hampir terbunuh. Sekarang, orang yang tidak bersalah dan baik hati di sebelahnya akan dipukuli. Bahkan saat matanya tertuju pada tubuh Danie, dia tetap di sana, seolah-olah dirasuki setan, tangannya mengepal, dan ekspresi wajahnya menjadi sangat tegang. Pacar, pergi ke neraka. Melihat tinju itu akan mendarat di Danie, pria itu menjerit keras di dalam hatinya, tatapan ganas muncul di matanya, dan senyum bahagia yang mesum melayang di wajahnya. Namun, saat tangisan di hatinya turun, ekspresi wajahnya membeku, dan dia mengayunkan tinjunya dengan keras, dalam jarak dari wajah Danie. Ketika jaraknya 10 cm, dia dicengkeram oleh tangan ramping dan putih lagi. Bagaimana bisa? Mata pria itu tertuju pada tangan yang memegang tinjunya, yang terlihat ramping dan putih, dan lebih cantik dari banyak tangan wanita. Matanya melebar, dan matanya melebar. Di buku itu penuh dengan ekspresi yang luar biasa. Bagaimana anak laki-laki kecil ini, dengan tangan yang feminin ini, dapat menggenggam tinjunya begitu cepat, begitu kuat, dan begitu besar? Pikirannya penuh kebingungan, tetapi sebelum dia bisa memikirkan pertanyaan yang tak terbayangkan ini, rasa sakit yang tajam tiba-tiba muncul dari tinjunya, hampir seperti suara rasa sakit itu. Dalam sekejap, lolongan menyakitkan keluar dari mulutnya. Ah! Diiringi lolongan yang menyakitkan ini, seluruh wajah pria itu terpelintir. Hah? Mengapa suara ini sepertinya salah? Sepertinya bukan milik pemuda itu, tapi milik pria itu? Mendengar teriakan pria itu, para penonton membuka mata mereka, dan melihat ke tengah lapangan, ke arah pria itu dan Danie, dengan sedikit keraguan. Ini. Bagaimana ini mungkin? Apakah saya dibutakan? Ketika mereka melihat situasi di lapangan dengan jelas, mata mereka tidak bisa membantu tetapi tiba-tiba melebar, dan ada ekspresi tidak percaya di mata mereka, bahkan ada yang langsung curiga bahwa mereka silau. Adegan di depannya benar-benar aneh. Danie, yang terlihat sangat lemah, berdiri di sana dengan tenang, memegang tinju besar pria itu dengan tangan putih ramping, sementara wajah pria kekar itu terpelintir kesakitan ya, berteriak di mulutnya. Inilah yang terjadi di film. Jika bukan karena fakta bahwa mereka tidak melihat kamera di sekitar, mereka akan benar-benar meragukan apakah ini sedang syuting. Wanita yang terlihat putus asa dan menyesal barusan juga melebarkan matanya, yang dipenuhi dengan ekspresi yang luar biasa. Tidak hanya Danie yang lemah tidak terkena tinju pria itu, tetapi juga menaklukkan pria itu. Dan wanita jangkung dan modis di depannya memiliki ekspresi kegembiraan dan kegembiraan di matanya. Pada saat ini, dia benar-benar yakin bahwa pria di depannya benar-benar dia, orang yang saya cari selama ini. Sementara, pahlawan yang menjatuhkan 3 gangster sendirian di pesawat, menyelamatkannya dari para gangster saat dia paling putus asa, dan menyelamatkan seluruh pesawat pada saat yang bersamaan. Pemuda itu bernama Danie. Ingat di masa depan, jangan sembarangan memukul orang, terutama wanita. Sekarang adalah masyarakat yang diatur oleh hukum. Danie mendengus dingin, mengulurkan tangannya, dan mendorong pria yang berteriak itu. Saat kata-kata Danie jatuh, pria itu merasakan kekuatan besar datang dari tinjunya, seluruh sosoknya yang kekar benar-benar tidak berdaya, jadi dia terhuyung dan langsung hancur. Mendorongnya, itu tidak berhenti sampai menabrak pagar pembatas. Pantas saja orang berani mencampuri urusan orang lain. Pantas saja mereka tidak berani melawan dan menghindari pria itu tadi. Ternyata mereka sangat kuat. Biarkan saya katakan saja, hari ini, tanpa sedikit kekuatan, siapa yang berani mencampuri urusan orang lain, terutama orang usil yang sangat merepotkan pada pandangan pertama. Melihat Danie mendorong pria kekar itu keluar dengan mudah, kerumunan di sekitarnya akhirnya memastikan bahwa apa yang mereka lihat barusan bukanlah halusinasi, dan akhirnya mereka santai.
Sambil menghela nafas lega, dia juga menemukan alasan yang masuk akal untuk tidak berani melakukannya. Buru-buru maju untuk menghentikan pria itu memukuli seseorang. Anak kecil, tunggu, aku, Zhang Peng, tidak akan membiarkanmu pergi. Pria itu juga tahu bahwa kali ini dia telah salah menilai dirinya sendiri. Daniel, yang terlihat seperti anak laki-laki yang cantik, sebenarnya adalah orang yang keras kepala. Di bawah tangan Daniel, dia tidak bisa menyenangkannya. Dia melirik Daniel, meninggalkan kata-kata kasar, menutupi kepalan tangan yang baru saja diraih Daniel dengan satu tangan, dan langsung pergi ke lift karena malu.